Saya memaklumi, tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Ganjar Pranowo, selaku prinsipal dalam gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, menyebut pihaknya berusaha menolak segala bentuk intimidasi yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan, aparat keamanan digunakan untuk kepentingan politik. Saat ini, pemerintah menggunakan segala sumber negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi. Maka saat itulah bagi Ganjar untuk bersikap tegas, bahkan menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Ganjar menegaskan pihaknya menolak segala bentuk cara-cara demokrasi seperti Orde Baru. Ia tidak ingin praktek intimidasi terus terjadi di masa reformasi. 79 tahun lalu, Bapak Bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negara kepulauan ini. Ia pun mengaku prihatin saat ini ada pihak yang mulai mempermainkan reformasi demi kepentingan pribadi dan golongan. Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia dengan cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Maka hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Sementara itu, Mahfud MD mengaku mengetahui bahwa pasti selalu ada yang datang ke Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendorong permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ditolak. Pernyataan Mahfud tersebut disampaikan juga saat menghadiri sidang perdana PHPU Presiden 2024 di MK. Ia menjelaskan yang datang dan mendorong tersebut tidak selalu berupa orang atau institusi, melainkan bisikan dalam hati nurani para hakim. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang, yaitu bisikan yang terjadi antara amarah dan mutmainnah. Ia juga mengaku memaklumi bahwa tidak mudah bagi para hakim
Hakim untuk menyelesaikan peran batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya, ia berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi, bahkan kebiasaan, bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh orang yang punya kuasa dan dekat dengan kekuasaan dan memiliki uang berlimpah. Pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai sham institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang muda untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengutip pernyataan Yusril Iza Mahendra tentang peran MK yang bukan sebagai mahkamah kalkulator. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra pada saat ikut menjadi ahli dalam sengketa pemilu 2024 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Mahfud menambahkan, menurut pernyataan Yusril pada waktu itu, pandangan itu bukan merupakan pandangan lama, justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sebagai mahkamah kalkulator, menurut Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbaharui sekarang.